Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psychosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pentingnya jalan-jalan bagi para penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatis. Jadi saya akan menjelaskan tentang itu, kemudian manfaatnya seperti apa, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum videonya saya lanjutkan, dimohon yang baru bergabung, mohon di subscribe dulu ya. Karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali, tidak memerlukan pendaftaran ya. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah, gratis. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung GERD anxiety psychosomatis terhadap kalian ya. Dan dimohon supaya ditekan juga tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share ya, akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung GERD anxiety psychosomatis terhadap kalian dengan tujuan semoga saja ya video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi teman-teman yang sedang terkena asam lambung GERD anxiety psychosomatis sampai membaik ya, apalagi sampai dengan sembuh total, amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Dan dimohon juga video saya dibagikan di Facebook, di WA, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya, agar orang-orang yang terkena asam lambung GERD anxiety psychosomatis, seandainya dia tidak tahu, belum tahu jalan keluarnya seperti apa, itu mereka akan tahu ya. Dan kalau misalnya mereka tahu, apalagi sampai dengan sembuh total, mereka akan mengucapkan hamdalah, dan rasa syukur mereka, ucapan hamdalah mereka itu sudah barang tentu ya, sudah pasti itu akan menjadi lahan ibadah buat kalian gitu, buat kita semua gitu ya teman-teman ya. Dan bayangkan saja kalau misalkan kita semua orang ya sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain, kalian harus percaya bahwa Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang. Doa-doa orang yang sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan saja kalau misalnya kalian berdoa sekarang minta disembuhkan penyakitnya, kun payakun ya, kalian harus percaya Allah akan menyembuhkan penyakit kalian ya. Apapun jenis penyakit kalian akan disembuhkan. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ya ke topik utama teman-teman ya. Manfaat jalan-jalan buat para penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatis itu sangat banyak sekali ya. Kalau misalkan dilihat jalan-jalannya gitu, sebetulnya itu kegiatan yang sepele ya, kegiatan yang biasa-biasa saja ya, kegiatan yang biasa-biasa saja. Dan namun faedahnya sangat besar sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi faedahnya sangat besar sekali ya. Selain melancarkan darah, melancarkan aliran darah, oksigen ke seluruh tubuh kita itu banyak sekali manfaatnya ya. Selain daripada itu banyak juga manfaatnya. Contohnya ya bisa mengurangi stres ya, mengurangi pikiran-pikiran yang negatif gitu ya. Kemudian kita juga menjadi tambah bersyukur gitu ya. Kalau misalkan kita sering jalan-jalan ya, kemudian menikmati pemandangan, rasa syukur kita itu akan bertambah. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian manfaat yang lainnya juga itu untuk melatih mental kita ya. Bayangkan saja, Anda juga kan sering merasakan ya, ketika orang terkena asam lambung GERD anxiety psychosomatis, itu untuk jalan keluar saja itu tidak bisa ya. Karena apa? Karena akan melakukan sesuatu itu, akan melakukan hal-hal itu sudah ketakutan tersendiri ya. Jangankan untuk keluar jauh, mau keluar rumah pun ada ketakutan tersendiri gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, itu kita berpikirnya ke hal yang lain, berpikir negatif. Waduh, jangan-jangan nanti ketika kita berjalan, ketika kita melakukan sesuatu itu nanti sensasinya akan parah. Jangan-jangan nanti saya tidak tertolong, jangan-jangan nanti saya akan mati, jangan-jangan nanti saya akan pingsan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi jalan-jalan juga untuk melatih mental kita. Biasakan saja ya, kalau kita terus murung di rumah gitu ya, terdiam terus di rumah,
itu mental kita akan tidak terlatih ya. Jadi selamanya kita akan mengurung dengan ketakutan akan merasakan ketakutan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi manfaat jalan-jalan itu sangat banyak sekali gitu ya. Jadi bisa mengurangi kelayangan kita, bisa mengurangi pusing kita gitu ya teman-teman ya. Karena untuk kelayangan, untuk pusing itu faktornya itu sangat banyak sekali gitu ya. Bisa dari kebutuhan energi atau vitamin untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, jadi kebutuhan vitamin itu tidak seimbang ya, akhirnya keseimbangan tubuh terganggu. Nah, bisa saja dari itu. Kemudian bisa juga dari mata ya, kelayangan bisa dari mata, karena mungkin kalau misalnya mata kurang normal itu kalau seandainya kita bergerak itu suka pusing, suka kelayangan, bisa juga dari sana. Kemudian bisa juga dari otak ya, tetapi bukan dari kanker otak ya teman-teman ya. Bisa saja otak yang kita stres gitu ya, banyak pikiran, akhirnya ketika kita jalan saja itu sudah kelayangan. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian pusing juga bisa disebabkan, kelayangan juga bisa disebabkan dari gangguan telinga gitu ya teman-teman ya. Gangguan telinga itu bisa menyebabkan kita pusing ya. Nah, itu jadi solusi saya, menurut saya sesuai dengan pengalaman saya, sebaiknya lakukan saja jalan-jalan ya. Jalan-jalan itu sangat banyak sekali manfaatnya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk mengalirkan aliran darah, melancarkan aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh ya. Kemudian bisa mengurangi stres ya. Kemudian bisa juga melatih mental kita gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau bagi teman-teman yang masih takut untuk keluar rumah, lakukan saja, tidak apa-apa ya. Dengan catatan cuman satu aja ya. Penuhi saja lambungnya ya, penuhi saja perutnya. Sarapannya penuhi saja dulu, kemudian minumnya penuhi saja dulu mineralnya ya. Dan kalau sudah terpenuhi, lakukan saja, nggak apa-apa ya. Ya, nah seperti itu teman-teman ya. Untuk melakukan itu saya tidak memungkiri ya, waktu itu saya juga pernah ya. Jadi ketika akan melaksanakan jalan-jalan, akan melakukan jalan-jalan, itu memang rasanya nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman. Tetapi kalian harus bisa menanamkan dalam pikiran, harus meyakinkan hati kalian, meyakinkan pikiran kalian tidak akan apa-apa ya, tidak akan apa-apa ya. Jadi kalau misalkan kalian mau jalan, lakukan saja ya. Kalau misalkan ada perasaan takut, kecut gitu ya, lawan saja. Yang penting sarapannya sudah penuh, minumnya sudah penuh gitu ya. Lakukan saja, tidak apa-apa ya. Nanti Anda bisa merasakan sendiri perbandingannya sebelum kalian melakukan jalan-jalan dan sesudah melakukan jalan-jalan, itu kalian pasti akan merasakan perbedaannya gitu ya. Perbedaannya untuk besok harinya sangat nyaman sekali. Ada perasaan tertentu ya teman-teman ya. Ada perasaan tertentu, perasaan nyaman, perasaan enak, gundah gulana hilang. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi nyaman sekali gitu ya. Tetapi jangan heran ya, kalau orang yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau seandainya belum membaik, itu suka kambuh-kambuh. Tetapi hal yang sangat wajar saja, tidak apa-apa. Besoknya lanjutkan lagi jalan-jalan. Nah itu teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan sekarang nih jalan-jalan, kemudian pulangnya nyaman, enak gitu ya. Tiba-tiba jadi lagi, nggak apa-apa, jangan khawatir. Besoknya jalan-jalan aja lagi gitu ya. Karena kelayangan, cemas itu hal yang sangat wajar ketika kalau misalkan asam lambung dan anestesi psikosomatisnya belum membaik teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kalian sensasinya sudah tidak ada lagi, cueknya sudah mulai besar, itu kelayangan, rasa cemas itu tidak akan datang lagi, pasti hilang gitu ya teman-teman ya. Jadi saran saya, lakukan saja jalan-jalan ya, tidak apa gitu ya. Manfaatnya sangat banyak sekali gitu ya. Beda dengan orang yang hanya mengandalkan metodenya itu cuma menjaga menjaga pola makannya saja, tetapi pola hidupnya tidak dijalankan, itu akan lama sembuhnya gitu ya. Jadi 3P itu harus dijalankan berbarengan ya teman-teman ya. Pola makannya dijaga, kemudian pola hidupnya juga dijalankan, pola pikirnya juga dijaga.
Tiga-tiganya harus berbarengan teman-teman ya. Pola makannya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Makan yang aman ya, yang aman, kemudian penuh gizinya, kemudian mineralnya juga penuhi. Kemudian pola hidupnya, tidur minimal 8 jam dalam satu malam. Kenapa seperti itu? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Kemudian olahraga minimal 30 menit, olahraganya yang ringan-ringan saja. Ya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga ya. Jadi kalau misalkan kalian hanya menjalankan pola makannya saja, pola hidupnya tidak dijalankan, itu akan lama sembuhnya. Tetapi beda dengan orang yang menjalankannya ketiga-tiganya berbarengan ya. Pola makannya dijaga, kemudian pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Itu seminggunya peningkatannya itu sangat banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Saya tahu dari mana karena saya juga pernah ngalamin seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak percaya, lakukan saja ya. Kalau misalnya Anda mau melakukan masih takut, masih kurang percaya, stop channel saya ini, jangan berhenti dulu, jangan ditonton, tonton channel-channel yang lain. Pasti nyaranin ini juga sama kayak begitu. Karena apa? Karena mereka juga jalannya sama seperti itu ya. Orang yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bukan kalian saja, bukan saya aja, banyak sekali ya. Tengok di channel-channel YouTube ya, banyak sekali tentang orang-orang yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis sudah membaik ya. Lihat saja metodenya, lihat saja penyembuhannya, semuanya sama ya. 3P, pola makan, pola hidup, pola pikir, jalan-jalannya sama ya. Itu. Jadi olahraganya juga nggak usah yang berat-berat, yang penting kita lihat manfaatnya aja ya. Jadi jangan dilihat olahraganya ya. Kalian jangan mentang-mentang harus olahraga minimal 30 menit. Kalian olahraganya yang berat gitu ya, angkat besi, barbel gitu sebagainya. Nggak usah ya. Kita lihat aja dari segi manfaatnya. Toh yang olahraga berat, yang olahraga ringan juga manfaatnya sama gitu ya. Untuk melancarkan aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi beda dengan olahraga yang berat. Kalau misalnya olahraga berat ada tujuan tertentu, misalkan pengen membentuk otot gitu ya, pengen misalkan langsing. Nah kalau kita mah kan cuman ingin melancarkan aliran darah dan oksigen saja ya. Jadi jalan-jalannya yang ringan-ringan saja, yang menyenangkan saja, karena kesenangan itu adalah kunci utama ya teman-teman ya. Kunci utama kalau misalnya kita seneng, kita ketawa-ketawa, kita tersenyum gitu ya, itu secara tidak langsung kita itu sudah merefleksi otot-otot kita ya, merefleksi diri kita sendiri gitu ya. Jadi meringankan stres kita, meringankan banyak pikiran kita. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang masih diam diri di rumah, yang masih sering berdiam diri di rumah, sering duduk, sering tiduran. Aduh maaf nih anak-anak pada berisik nih, sedang main. Bagi teman-teman yang masih berdiam diri di rumah, kemudian masih sering duduk-duduk gitu di rumah, hentikan ya itu ya, coba keluar. Yang penting penuhi saja perutnya, makan, sudah minum, keluar saja, tidak akan terjadi apa-apa ya. Saya jamin, kenapa saya bisa menjamin ya? Karena memang saya sudah ngalamin ya. Jadi orang yang terkena, padahal itu sebetulnya kalian itu sudah sembuh ya. Sudah sembuh, cuman masih sering terganggu karena pikiran-pikirannya yang terlalu berpikir jauh ya, berpikir tentang penyakit bahaya, berpikir tentang sensasi bahaya. Sebetulnya kalian itu sudah sembuh ya, sudah sembuh, tetapi kalau misalkan pikirannya masih jalan, akhirnya terganggu lagi ya, asam lambungnya naik lagi, sensasinya datang lagi. Nah seperti itu. Jadi mau sampai kapan kalian menderita gitu ya? Kalau misalnya kalian pengen cepat-cepat sembuh, lakukan saja metodenya. Lawan ketakutan itu, latih ketakutan itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi manfaat jalan-jalan itu sangat banyak sekali ya, mengurangi stres, memperlancar aliran darah ya, memperlancar aliran oksigen ya. Kemudian bisa mendetoks racun-racun yang ada dalam tubuh kita gitu ya. Pokoknya sangat banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya ketimbang kalian duduk diam di rumah, tiduran, tidak ada aktivitas yang menyenangkan, lebih baik lakukan saja biar kalian cepat sembuh ya. Nah itu teman-teman ya. Nanti di episode selanjutnya saya akan nge-share tentang video jalan-jalan, pemandangan-pemandangan yang bagus-bagus. Saya akan nge-share video saya sedang di kebun, biar kalian juga melihat ya betapa indahnya, betapa enaknya kalau misalnya kalian keluar dari rumah ya,
itu kita itu akan nanti akan press ya, akan press, kemudian keinginan kita itu secara pelan-pelan itu akan lahir kembali gitu ya. Mood kita, keinginan kita, rasa nyaman kita, keinginan kita itu akan timbul lagi secara pelan-pelan gitu ya. Nah itu teman-teman ya, gunanya jalan-jalan gitu. Ketimbang diam diri di rumah. Kalau diam diri di rumah, kemudian sering duduk di rumah, sembuh sih pasti sembuh ya. Untuk asam lambung GERD arthritis psikosomatis itu untuk diam diri di rumah, hanya menjalankan pola makan saja, itu pasti bakalan sembuh, cuman temponya agak lama. Nah itu teman-teman ya, beda dengan orang yang selalu jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan jadi tidak diam di rumah ya, jalan-jalan, sudah makan jalan-jalan, nongkrong depan rumah gitu ya. Kalau misalkan belum kuat jarak jauh, depan rumah aja ngobrol-ngobrol, bersosialisasi dengan orang lain gitu ya. Nah itu teman-teman ya, nanti seiring dengan waktu itu perbaikannya akan terasa dalam seminggunya itu akan terasa ya. Beda dengan orang yang selalu murung ya, kemudian sering duduk di rumah, tiduran di rumah, itu seminggunya tidak akan ada perbaikan ya. Ada perbaikan cuman mungkin 1 bulannya gitu ya, bulan depannya lagi. Nah itu ya, tetapi beda ketika kita sudah jalan-jalan ya, sering jalan-jalan, itu bahkan selang 3 hari 4 hari itu kita enak kita ya. Kemudian timbul lagi keinginan, aduh saya pengen jalan-jalan lagi nih gitu ya, karena rindu gitu ya, rindu dengan suasana nyamannya gitu ya. Jadi kita ada keinginan lah gitu ya, jadi kita jalan-jalan lagi ya. Nah itu teman-teman ya, jadi itu manfaat jalan-jalan yang saya lakukan dulu waktu terkena asam lambung GERD arthritis psikosomatis. Buat teman-teman juga jangan khawatir, penyakit ini bakalan sembuh ya. Jadi kalian itu hanya cukup menjalankannya saja ya. Lakukan aktivitas yang menyenangkan, jangan melakukan yang bikin kita ruwet ya. Nah itu ya, jadi lakukan saja aktivitas yang menyenangkan, kemudian hindari pemikiran yang ruwet-ruwet gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi saya tekankan sekali lagi, biar kalian penyembuhannya lebih cepat, lakukan saja jalan-jalan, kemudian bersosialisasi dengan orang lain. Kalau misalkan ketika kalian sensasinya nih, ada memang pertanyaan dari teman-teman ya, saya lupa lagi namanya karena tidak dicatat ya. Katanya, Pak, kalau seandainya sedang melakukan jalan-jalan kemudian sensasinya datang, apa yang harus dilakukan, katanya gitu. Nah itu biasanya orang yang sedang terkena asam lambung GERD arthritis psikosomatis, memang itu hal yang sangat ditakutkan ya. Ketika kita jalan-jalan, kemudian di tengah perjalanan itu sensasinya datang lagi, cemas lagi. Nah itu yang ditakutkan. Nah sebetulnya kalau misalnya kita sedang jalan-jalan kemudian sensasinya datang, nggak usah cemas ya. Kita cukup duduk manis ya, rileks, kemudian santai, biar asam lambungnya turun lagi. Kemudian tekankan saja dalam pikiran, semuanya akan terlewati ya. Tekankan saja dalam pikiran, tekankan dalam hati, katakan dalam hati, ini hanya sensasi. Saya duduk tenang pun ini akan terlewati. Nah itu teman-teman ya, bantu dengan air minum ya, minum pelan-pelan, duduk santai, rileks. Kemudian katakan dalam hati, semua ini akan terlewati, karena memang akan terlewati ya. Karena itu hanya perasaan saja, hanya sensasi saja. Kalian tidak akan apa-apa ya. Nah kalau misalkan sensasinya sudah hilang, sensasinya sudah enakan, tidak ada lagi, sudah perasaannya sudah mulai enak lagi, lanjutkan saja perjalanannya ya, lanjutkan saja kegiatannya. Karena untuk sensasi datang gitu, itu tidak lama. Kalau misalkan kita tenang, itu tidak akan lama ya. Nah itu teman-teman ya, jadi lakukan saja dulu. Kalau misalkan ada sensasinya di tengah perjalanan ada datang gitu ya, duduk tenang ya, rileks, tanamkan dalam pikiran, katakan dalam hati bahwa semua ini akan terlewati karena ini hanya perasaan saja, akan baik-baik saja. Duduk tenang pun akan baik-baik saja. Ketika sudah baik-baik, lakukan lagi jalan-jalannya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya seputaran tentang jalan-jalan. Jadi saya mohon lakukan saja biar kalian itu cepat sembuh. Jangan takut, mental kalian harus dilatih. Ketakutan itu dari mental ya. Mental kalian harus dilatih lagi. Percaya ya, yakin sama diri kalian masing-masing bahwa kalian ini bakalan sembuh, karena memang akan bakalan sembuh ya. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman video dari saya. Nanti episode selanjutnya akan saya share seputaran kegiatan saya ketika di kebun. Sebetulnya barusan juga saya itu udah dari kebun, cuman saya mau bawa HP itu ke kebun karena terbiasa tidak membawa handphone. Jadi tadi itu tidak membawa handphone. Sebetulnya di rumah itu sudah direncanakan mau bawa handphone untuk direkam ya kegiatan saya waktu di kebun, untuk apa ya? Untuk memotivasi kalian ya. Kalau misalkan jalan-jalan itu tidak apa-apa. Nah itu teman-teman ya. Tetapi tadi saya lupa, akhirnya saya tidak rekam gitu ya. Nah doakan saja. Nanti di episode selanjutnya saya akan rekam, saya akan upload video tentang seputaran kegiatan saya ketika di kebun. Saya akan perlihatkan pemandangan-pemandangan yang indah ya teman-teman ya. Semoga saja videonya bermanfaat buat kalian. Nah itu teman-teman video dari saya. Doakan saja supaya saya tetap sehat, saya tetap ceria. Karena keceriaan adalah kunci utama ya. Saya tetap ceria, saya tetap sehat agar saya tetap bisa membantu kalian, memotivasi kalian, sehingga penyakit kalian, asam lambung dan anxieties psikopatis kalian bisa menjadi lebih baik, bahkan sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.